Oke, pada video kali ini bahasanya agak sedikit lebih teknis, masih membahas tentang SEO ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang pemilihan server atau perubahan dalam infrastruktur website yang bisa berdampak terhadap crawl budget serta SEO. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas seputar server, perubahan konfigurasi server yang dapat berpengaruh terhadap crawl budget dan SEO. Oke, kita langsung masuk ke bahasannya. Oke, pertama mungkin kita mesti ngomongin dulu tentang crawl budget ya. Buat teman-teman yang udah lama di SEO, mungkin udah tahu crawl budget itu apa ya. Tapi buat yang baru, mungkin nggak tahu apa-apa tentang crawl budget. Oleh karena itu, kita bahas pengertiannya dulu. Nah, ini dia. Crawl budget itu adalah jumlah halaman yang akan dirayapi oleh Google di situs Anda pada hari tertentu. Nah, gini ya. Jadi, teman-teman juga harus tahu bahwa sistem kerja search engine itu ada 3 tahap secara garis besar. Yang pertama itu crawl, yaitu botnya Google itu datang ke website-website, kemudian indexing, kemudian mereka mengindeks website tersebut, dan ranking. Dan akhirnya setelah diindeks, berbagai konten website itu akan di-ranking menurut kata kunci tertentu. Nah, jadi di 3 tahap. Nah, crawl budget ini tentu ada pada tahap pertama, yaitu tahap crawl, tahap merayapi situs-situs website. Nah, kemudian jumlah ini bisa sedikit berbeda dari hari ke hari. Nah, artinya kalau hari Senin misalnya, si Google itu mengcrawl 50 halaman pada website teman-teman, pada hari Selasa bisa jadi 40 gitu. Pada hari Rabunya bisa jadi 60 atau bisa jadi 100. Tapi jumlah ini relatif stabil, tergantung dengan aktivitas yang teman-teman lakukan pada website teman-teman. Artinya kalau teman-teman itu biasa mengupdate berita satu berita dalam satu hari, nah bisa jadi crawl budget dari Google itu akan menyesuaikannya. Tapi beda halnya kalau pada media-media besar, yang satu hari aja bisa ratusan bahkan ribuan berita dimasukin. Nah, itu juga tentu jumlah halaman yang akan dirayapi Google di situs teman-teman itu pasti akan mengikuti kebiasaan teman-teman. Nah, Google mungkin merayapi satu halaman di situs Anda setiap hari. Nah, bisa jadi juga merayapi hingga 5.000 halaman dalam satu hari. Nah, atau bisa mencapai 4 juta halaman setiap hari. Nah, ini sekali lagi memang tergantung dengan kebiasaan teman-teman. Itu masukin kontennya berapa banyak. Kalau cuma 5 halaman, dalam satu hari, ngapain Google mengcrawl hingga 4 juta halaman dalam website teman-teman ya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin banget. Oleh karena itu, ini sangat tergantung dengan kebiasaan teman-teman. Nah, oke. Nah, ini tentang crawl budget ya. Nah, ada hal lain juga tentang crawl budget yang teman-teman mesti tahu. Yang pertama itu adalah, jika situs teman-teman itu merespon dengan sangat cepat, maka batas crawl budget itu akan naik, yang berarti lebih banyak koneksi yang dapat dilakukan untuk merayapi. Nah, tapi, jika situs teman-teman itu melambat ketika dirayapi oleh Googlebot, maka batas crawl budgetnya akan menurun, sehingga Googlebot akan lebih sedikit merayapi. Nah, inilah pengaruh dari server ya. Artinya gini, kalau teman-teman memilih server yang kurang sip, nah, artinya begitu Googlebot datang, itu servernya lambat, maka ini akan berpengaruh langsung terhadap crawl budgetnya. Jadi, hati-hati buat teman-teman dalam memilih server. Pastikan servernya itu adalah server yang terbaik sesuai dengan budget teman-teman dan sesuai dengan jenis website yang dibuat. Artinya kalau websitenya itu statis, cuma portofolio atau company profile, nah ngapain juga mikirin crawl budget gitu kan. Karena memang jarang banget diupdate kan. Nah, tapi kalau teman-teman itu websitenya itu adalah media, maka bisa jadi ini adalah hal yang mesti teman-teman pikirin. Khususnya media-media yang besar ya. Nah, jadi bakal salah kalau ada yang bilang bahwa hosting itu nggak berpengaruh terhadap SEO. Hosting itu sangat berpengaruh, pengaruh banget bahkan khususnya mengenai crawl budgetnya. Tapi gini, teman-teman nggak perlu memaksakan ya. Artinya gini, kalau teman-teman cuma punya budget misalnya 500.000 per bulan, jadi ya pakai aja itu.
Tapi sesuaikan gitu kan, sesuaikan. Jangan bikin media yang update-nya 2000 berita sehari gitu kan, tapi budgetnya cuma 500.000 per bulan gitu kan. Itu kan aneh banget ya. Nah, tapi kalau cuma update-nya ya 10-20 berita ya nggak masalah itulah. Nah ya, nah, oke, itu ya tentang crawl budget. Jadi teman-teman udah paham ya tentang crawl budget. Nah, kemudian ini ada tweet dari seorang Googler yang mungkin teman-teman udah tahu pasti ya. Nah ini ya, dari Gary Ilyes ya. Nah dari tweet tersebut kita pahami bahwa ternyata jangankan pemilihan server, perubahan sedikit pada infrastruktur aja itu akan berpengaruh terhadap crawl budget. Misalnya teman-teman itu ngerubah servernya. Dari server A diubah ke server B, itu bisa berpengaruh terhadap crawl budget. Atau teman-teman juga mengubah IP-nya. Jadi kalau teman-teman pakai IP statik, kemudian IP statiknya itu berubah, ternyata crawl akan relearn. Nah, mempelajari ulang website teman-teman. Nah, yang pasti itu akan terjadi crawl ulang ya, crawl ulang terhadap website teman-teman, dan Googlebot akan langsung menilai kira-kira berapa banyak halaman yang harus di-crawl setiap hari pada website teman-teman. Nah, jadi harus diwaspadai ya, kalau teman-teman itu melakukan perubahan pada server, maka coba amati tentang crawl budget teman-teman. Seandainya ketika terjadi perubahan server, kemudian tiba-tiba ada banyak sekali berita atau postingan atau artikel yang tidak terindeks oleh Google, maka bisa jadi ini masalah pada crawl budget teman-teman. Nah, tinggal teman-teman analisa ya, apakah memang server yang baru itu memiliki respon yang jauh lebih lambat ketimbang server yang lama. Nah, kalau memang iya, nah itu bisa jadi itulah penyebabnya. Oke ya, sampai di sini kita pahami bahwa perubahan server itu ternyata dapat berpengaruh pada crawl budget. Oke, selanjutnya, bagaimana dengan pengguna CDN? Buat teman-teman yang udah akrab dengan dunia website, pasti tahu Content Delivery Network ya. Biasanya ini digunakan untuk mempercepat loading suatu website. Nah, ternyata khusus untuk pengguna CDN itu mendapat perlakuan berbeda dari Google. Tapi sayangnya Google nggak ada memberikan penjelasan apa-apa, perlakuan seperti apa ya bagi pengguna CDN. Nah, kalau teman-teman pakai CDN itu kan, perubahan IP atau perubahan server itu tidak akan terdeteksi. Karena yang terdeteksi itu adalah CDN-nya gitu kan. Nah, oleh karena itu, Google memiliki perlakuan khusus bagi para pengguna CDN. Tapi kita nggak tahu perlakuannya itu apa. Nggak dijelasin. Nah, oke, mungkin itu ya. Kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teman-teman harus berhati-hati dalam memilih server. Selalu lakukan uji coba terlebih dahulu. Gimana dengan responnya? Gimana dengan kualitasnya? Apakah memang sudah sesuai dengan yang dijanjikan? Nah, jangan tergiur. Nah, ya, sekali lagi, jangan tergiur dengan iming-iming unlimited. Teman-teman harus cek betul-betul kualitas dari server tersebut. Mulai dari uptime-nya, kemudian responnya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kualitas server yang perlu dicek sebelum teman-teman melakukan migrasi. Jangan hanya tergiur dengan harga yang murah. Nah, harga murah, kemudian misalnya disebutkan RAM-nya gede gitu kan. Nah, padahal ternyata bisa jadi RAM-nya itu memiliki versi di bawah server yang sebelumnya. Oleh karena itu harganya bisa murah. Nah, itu bisa jadi. Jadi teman-teman harus lebih teliti ketika memilih server. Nah, oke. Mungkin itu ya. Mungkin segini dulu video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing.
Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.